Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rehan Junda Putra dengan NRP 5017241043. Di sini saya akan menjelaskan terkait fundamental dari mata kuliah seismologi, yang mana merupakan salah satu mata kuliah dari jurusan Teknik Geofisika, dengan berbagai rangkuman dari ilmu kebumian seismologi yang saya rangkum dalam satu PowerPoint yang telah saya buat. Dan setelah ini akan saya jelaskan setiap bab yang telah saya buatkan berdasarkan materi-materi dari silabus yang ada. Yang pertama pada bab 1 yaitu membahas tentang pendahuluan, yaitu tujuan pembelajaran daripada seismologi, mata kuliah seismologi tersebut. Yang dimana di sini bertujuan untuk memahami definisi dari seismologi, ruang lingkupnya, dan hubungan dengan teknik geofisika. Yang kedua, mengerti sejarah perkembangan seismologi dan peran praktisnya dalam mitigasi bencana dan eksplorasi. Di slide selanjutnya, dijelaskan tentang apa itu seismologi. Di sini dijelaskan bahwa seismologi merupakan cabang ilmu kebumian untuk mempelajari gempa bumi, sumber-sumber seismik, penjalaran gelombang elastik di dalam bumi, pencatatannya melalui instrumen dan interpretasi data seismik. Seismologi secara khusus mempelajari gempa bumi dan gelombang seismik yang merambat melalui bagian dalam bumi, seperti litosfer, mantel, dan inti, di mana inti tersebut juga dibagi menjadi dua, yaitu inti dalam dan inti luar. Pada perkembangannya, seismologi terus mengalami kemajuan. Dimulai pada tahun 132 Masehi, dalam peristiwanya yaitu ditemukannya seismoskop pertama yang ditemukan oleh Zhang Heng dari Tiongkok. Lalu pada tahun 1755, gempa Lisbon memicu studi ilmiah, yaitu dengan tokoh John Michell. Lalu pada tahun 1857, ditemukannya konsep hypocenter dan istilah seismologi yang ditemukan oleh Robert Mallet. Pada 1889, ditemukannya rekaman pertama gempa jatuh, teleseism, yang ditemukan oleh Potsdam dari Jerman. Pada tahun 1909 adalah penemuan batas kerak mantel. Yang pertama kali menemukannya adalah Andrea Mohorovičić. Pada tahun 1935 ditemukannya skala liter sebagai pengukuran gempa bumi pada masa itu, yaitu oleh tokoh Charles Richter dan Benno Gutenberg. Pada tahun 1936 penemuan inti dalam padat, yaitu dengan tokoh Ernst Leishman. Tahun 1960 jaringan seismik global resmi ditemukan oleh Amerika Serikat. Pada tahun 2002 deteksi slow slip events yang ditemukan oleh negara Selandia Baru. Terdapat banyak sekali fungsi-fungsi daripada seismologi itu. Lalu kita masuk ke slide selanjutnya. Bahasan-bahasan yang dicakup oleh seismologi. Di antaranya adalah sumber daripada gelombang, yaitu proses fisis terjadinya gempa, slip sesar, tekanan, tegangan, perubahan volume atau letusan. Medium penjalaran gelombang seismik, yang pertama, bumi sebagai medium elastik yang heterogen. Dan terjadilah gelombang yang dipantulkan, dibiaskan, ataupun terdispersi. Lalu, seismologi juga membahas tipe-tipe gelombang elastik, yaitu gelombang primer, gelombang sekunder, gelombang Low, Rayleigh. Lalu juga membahas tentang komponen-komponen daripada gelombang itu sendiri, yaitu ada amplitudo, polaritas, frekuensi, dan atenuasi. Instrumentasi yang digunakan untuk perekaman gelombang seismik dalam seismologi adalah
ada seismometer, akselerograf, respon instrumen, dan digital noise. Pada pengolahan data akuisisi seismologi, kita dapat menganalisa lokasi hypocenter, magnitudo, mekanisme fokus, dan tomografi kecepatan, dan analisa data-data lainnya. Pada aplikasinya, seismologi digunakan untuk mitigasi bencana, eksplorasi migas ataupun mineral, rekayasa kebumian, lalu juga digunakan untuk pemodelan struktur bumi, dan berbagai fungsi yang lainnya. Lalu slide selanjutnya, yaitu tentang ruang lingkup seismologi. Pada seismologi masa kini, dibagi menjadi 3 dominan besar, yaitu seismologi gempa, earthquake seismolog, yang berfokus pada mekanisme sumber, lokasi hypocenter, magnitudo dan energi, model bahaya gempa, hazard, dan pola seismitas spasial hingga temporer. Yang kedua adalah seismologi eksplorasi, yang mana berfungsi untuk eksplorasi migas di lapangan migas, eksplorasi geothermal, eksplorasi mineral, eksplorasi dan rekayasa reservoir yang berguna untuk energi yang digunakan oleh manusia. Lalu yang ketiga, seismologi gelombang global atau struktur bumi dalam, memanfaatkan gelombang teleseismik untuk memetakan mantel atas hingga bawah, menilai keberadaan inti cair, shear wave shadow, menemukan low velocity zone, serta pemetaan tomografi 3 dimensi. Lalu kita juga dapat menghubungkan mata kuliah seismologi ini dengan rumpun-rumpun ilmu yang lainnya dalam penerapannya. Untuk disiplin geologi, dapat digunakan untuk konteks tektonik dan sejarah gempa, untuk memvalidasi model sesar, lalu dapat juga digunakan bermanfaat untuk pemetaan struktur bawah permukaan, identifikasi seismic gap, dan contoh penerapannya yang pernah diterapkan adalah tomografi sesar lembang dari ITB, integrasi data GPS, geologi permukaan, dan inversi slip rate. Pada disiplin fisika, kontribusi dari seismologi adalah tentang teori elastisitas gelombang dan eksperimen sifat batuan. Manfaat dari seismologi untuk rumpun ini adalah verifikasi model fisika material dalam bumi dan pengkalibrasian persamaan propagasi. Contoh penerapannya yang telah diterapkan adalah pemodelan gempa megatrust dengan persamaan gelombang dalam media anisotropik. Lalu, untuk rumpun teknik sipil, berkontribusi untuk kebutuhan parameter desain data kerentanan infrastruktur dengan bermanfaat dan untuk basis kode bangunan tahan gempa dan skenario mitigasi yang realistis. Contoh penerapannya adalah pada SNI 1726 tahun 2009 mengadopsi data PGA dari Katalog Gempa Indonesia dari tahun 1797 hingga 2019. Lalu kita lanjut ke pembahasan bab 2 tentang pengetaran, gelombang, dan elastisitas. Outline daripada pembahasan ini adalah tentang fondasi matematis dan fisika yang menjadi dasar seluruh seismologi, yaitu pembentukan gelombang primer dan sekunder, bagaimana energi menjalar, bagaimana amplitudo teredam, dan bagaimana refleksi atau transmisi terjadi, bagaimana waveform tercatat di seismometer. Yang pertama kita membahas tentang gelombang elastik dan persamaan dasar. Pada teorinya, teori elastisitas adalah fondasi fisika untuk memahami bagaimana batuan merespons gaya dan bagaimana gelombang seismik merambat di dalam medium yang elastik. Semua persamaan gelombang, kecepatan PS, hukum Hooke, hingga persamaan Navier, semua
berawal dari sini. Adapun medium elastik sendiri itu adalah medium yang mampu kembali ke bentuk semula setelah gaya dilepas. Deformasinya kecil, linear elasticity, hubungan tegangan dengan regangan linear, sesuai dengan hukum Hooke. Medium elastik merespon gaya dengan deformasi reversibel. Hubungan stress-strain memungkinkan hukum Hooke untuk medium linear. Lalu ada parameter elastik utama, yaitu modulus geser dengan ada mu, modulus bulk dengan K, atau length constant dengan eigen dan mu. Persamaan gerak elastik merupakan dasar munculnya gelombang primer dan sekunder. Lalu kita beralih ke jenis-jenis gelombang. Secara umum, gelombang elastik dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu gelombang yang merambat di dalam volume batuan atau body wave, dan dua gelombang yang merambat di permukaan bumi, surface wave. Adapun ketika kita pecah kembali, terdapat 4 gelombang utama yang sering kita pahami, yaitu adalah gelombang primer, gelombang sekunder, gelombang loft, lalu ada gelombang Rayleigh. Jenis gelombang. Gelombang pertama adalah body wave, gelombang badan. Gelombang ini merambat jauh ke dalam batuan lewat kedalaman dan tidak bergantung padanya permukaan bumi. Mereka menyebar ke segala arah dari titik sumber yang ada. Salah satu dari contoh gelombang badan adalah gelombang primer. Gelombang ini adalah jenis gelombang elastik paling cepat. Ia bergerak dengan cara membuat material membesar dan mengecil, menekan dan melepas sepanjang arah rambatnya, seperti pegas ditekan dan dilepas berulang-ulang, karena bentuk getarannya berupa dorong-tarik. Gelombang pi bisa berjalan di padatan, cairan, dan gas. Inilah alasan gelombang pi tiba paling awal pada seismogram. Sifatnya adalah datang pertama kali, lalu dengan bentuk kedatangan mendorong-menarik, lalu media penjalaran gelombang ini bisa lewat batuan dan lainnya. Lalu ada sensitif terhadap kekakuan dan densitas, dan biasanya menghasilkan energi terbesar pada kedalaman. Lalu ada gelombang kedua adalah gelombang sekunder atau gelombang sekunder yang bergerak dengan menggeser partikel material ke arah yang tegak lurus terhadap arah rambat. Bisa dibayangkan dengan tali yang digoyang ke atas, ke bawah, atau kiri kanan. Tidak seperti gelombang primer, gelombang es tidak bisa merambat di cairan atau gas karena medium cair tidak memiliki kekuatan geser. Sifat definisinya adalah datang setelah gelombang primer, bentuk gerakan geser hanya bisa lewat padatan, biasanya menghasilkan amplitudo lebih besar dari primer pada jarak tertentu. Sangat dipengaruhi oleh kekakuan batuan. Lalu kita beralih ke jenis gelombang selanjutnya, yaitu gelombang permukaan atau surface wave. Gelombang ini muncul kalau ada batas bebas, yaitu permukaan bumi. Energinya terkonsentrasi dekat permukaan dan berkurang dengan cepat seiring bertambahnya kedalaman. Contoh yang pertama adalah gelombang Rayleigh. Terbentuk dari kombinasi gelombang P dan shear sekunder yang memantul dan berinterferensi di dekat permukaan. Gerak partikelnya mengikuti lingkaran elips yang berputar berlawanan arah dengan perambatan. Adapun sifat deskriptifnya adalah gerakan elips sangat kuat di permukaan, penetrasi hanya beberapa puluh meter tergantung pada frekuensinya, paling merusak saat gempa, dan itu terdapat struktur dangkal, lapisan sedimen, tanah luar, dan sebagainya. Lalu, jenis gelombang permukaan yang kedua adalah gelombang low. Muncul bila ada lapisan dangkal yang lebih lunak, kecepatan es lebih kecil di atas batuan yang lebih keras. Kombinasi ini menyebabkan gelombang SH di dekat permukaan. Adapun sifat deskriptifnya adalah murni horizontal, tidak punya komponen vertikal, berbeda dari Rayleigh. Sangat kuat jika sedimen lunak tebal, mengalami dispersi kuat, frekuensi berbeda, punya kecepatan berbeda. Menjadi komponen dominan dalam gelombang gempa permukaan yang destruktif. Pada model kecepatannya, gelombang
dibagi menjadi pada modulus elastik dan densitas, yaitu ada Vp dengan rumus sebagai berikut, lalu ada model kecepatan Vs dengan rumus sebagai berikut. Sebelum mengarah ke bab selanjutnya, kita bisa melihat grafik elastisitas lapisan sesuai pada gambar berikut. Yang pertama, ada batas linearitas yang mana daerah elastisitas pada suatu lapisan yang ketika lapisan tersebut terdeformasi, dia masih dapat kembali ke bentuk semulanya. Lalu, jika suatu lapisan tersebut melewati batas elastisitas, maka dia akan berada pada daerah plastis yang mana lapisan tersebut tidak dapat kembali ke bentuk semula setelah deformasi terjadi. Lalu, bagian teratasnya adalah ada titik patah. Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu sumber gempa. Dengan outline, mekanika patahan, tegangan dan regangan, gaya pendorong tektonik, parameter sumber, geometri sesar, dan proses nukleasi dan propagasi patahan. Sumber gempa adalah wilayah dalam bumi tempat energi elastik yang tersimpan dilepaskan secara tiba-tiba, menghasilkan gelombang P, S, dan gelombang permukaan. Gempa terjadi akibat pelepasan energi elastik dari kerak bumi. Adapun penyebabnya adalah pergerakan sesar yang mencapai titik gagal, seperti yang dijelaskan terjadi pada grafik yang saya jelaskan tadi. Teori yang mendukung adalah teori elastic rebound theory. Ketika energi dilepas, dia menghasilkan gelombang P, S, dan permukaan. Adapun sumber-sumber gempa yang kita umum dapati adalah sumber tektonik, sumber vulkanik, dan sumber buatan. Sumber gempa. Kerak bumi tersusun dari batuan yang bersifat elastis, yang artinya bisa berubah bentuk ketika diberi tekanan dan dapat kembali ke bentuk semula ketika tekanan dilepas, selama batas elastisnya belum terlampaui, ketika dia belum mencapai batas elastisitas dari lapisan. Gempa terjadi karena sesar yang sebelumnya terkunci tiba-tiba mencapai titik gagal, atau bisa kita masukkan dalam titik patah, membuat batuan pecah dan kedua blok bergerak seketika sehingga energi elastik yang tersimpan dilepaskan sebagai getaran. Kita bahas selanjutnya teori elastic rebound. Teori elastic rebound sendiri merupakan konsep fundamental yang menjelaskan mengapa gempa bumi terjadi. Dalam teori ini dinyatakan bahwa kerak bumi yang berada di sepanjang sesar patahan mengalami deformasi secara bertahap akibat tekanan dari pergerakan lempeng tektonik. Meskipun batuan di kedua sisi sesar terkunci, tekanan terus menumpuk menyebabkan batuan terus melengkung dan meregang secara elastis. Kita bahas sumber gempa yang pertama, yaitu gempa tektonik, yaitu terjadi karena pergerakan lempeng tektonik. Lempeng ini bergerak beberapa sentimeter setiap tahunnya, namun gerakannya tidaklah mulus. Lempeng saling terkunci pada bidang batuan selama puluhan hingga ratusan tahun. Selama terkunci, tegangan menumpuk, batuan tertekan dan melengkung. Ketika tegangan melewati batas kekuatan batuan, bidang patahan pecah. Dua blok batuan melompat atau bergeser tiba-tiba. Pelepasan energi menjadi gelombang P.S. Rayleigh curve. Dan akibatnya kita bisa merasakan gempa tersebut. Gempa yang kedua yaitu gempa vulkanik. Gempa vulkanik seperti yang kita tahu terjadi akibat magma yang ada pada gunung api, bukan dari patahan sesar. Saat magma naik ke permukaan, batuan di sekitarnya terdorong, tekanan meningkat, terjadi retakan kecil dan getaran. Lalu kita masuk ke pembahasan selanjutnya yaitu penjalaran gelombang. Dengan outline sebagai berikut yaitu prinsip dasar penjalaran gelombang, fenomena penjalaran, interaksi gelombang dengan batas lapisan, atenuasi gelombang, gelombang permukaan, dan dispersi. Penjalaran gelombang. Sebelum itu kita membahas tentang interaksi gelombang dengan batas lapisan. Saat gelombang melewati kontras elastik, terjadi refraksi ataupun konversi.
Adapun kontrol utama yang bisa dilihat adalah pada impedansi akustik dengan rumus densitas kali kecepatan. Hukum yang berlaku pada penjalanan gelombang adalah hukum Snell, hukum Huygens, dan asas Fermat, termasuk Euclidean dan refleksi heat-wave. Penjelaran gelombang terjadi karena gaya pemulih restoring force yang muncul saat batuan mengalami deformasi elastik. Gelombang adalah pergerakan energi melalui deformasi elastik yang berulang dari partikel medium. Ketika sebuah gangguan, misalnya rocor gempa terjadi, partikel batuan tergeser dari posisi keseimbangannya. Muncul gaya memulih sesuai hukum Hooke. Gaya ini tidak hanya mengembalikan partikel, tetapi juga mendorong partikel ke tangga. Perpindahan energi ke partikel berikutnya menciptakan gelombang. Kita membahas hukum penjalaran gelombang yang pertama, yaitu hukum Stanleyus. Yaitu apabila jika gelombang elastik menjalar dalam bumi kemudian bertemu tekan bidang batas perlapisan dengan elastisitas dan densitas yang berbeda, tentunya dengan kecepatan yang berbeda, maka akan terjadi pemantulan dan pembiasan gelombang. Pembiasan jika sudut datang gelombang lebih kecil atau sama dengan sudut kritis. Lalu pemantulan jika sudut datang gelombang lebih besar dari sudut kritis. Lalu hukum yang kedua yaitu hukum Huygens yang berbunyi sebagai berikut. Setiap titik dari muka gelombang dapat menjadi sumber dari gelombang baru. Yang artinya, jumlah energi total deretan gelombang baru sama dengan energi gelombang utama. Lalu, kita masuk ke komponen-komponen yang lainnya yaitu akustik impedansi dengan rumus Rho kali V atau densitas kali kecepatan. Akustik impedansi didefinisikan sebagai kemampuan batuan untuk melewatkan gelombang seismik yang melaluinya. Secara fisik, akustik impedansi merupakan hasil peralihan antara kecepatan gelombang kompresi dengan densitas batuan. Akustik impedansi memiliki beberapa faktor yang mempengaruhinya, yaitu seperti fluida, kekakuan lapisan, porositas, dan lain sebagainya. Lalu kita juga membahas tentang koefisien refleksi, yaitu merupakan kontras impedansi akustik pada batas lapisan batuan. Nilai yang menggambarkan perbatasan antara dua medium dengan impedansi akustik yang berbeda. Yaitu dengan rumus atau model matematika dari koefisien refleksi itu adalah dengan akustik impedansi lapisan bawah dikurangi akustik impedansi lapisan atas per akustik impedansi lapisan kedua ditambah akustik impedansi lapisan atas. Lalu kita masuk ke bab 5, yaitu instrumentasi dan akuisisi dengan prinsip penjalaran gelombang. Lalu fenomena penjalaran, interaksi gelombang dengan batas lapisan, atenuasi gelombang, dan gelombang permukaan dan dispersi. Instrumentasi dalam seismologi adalah komponen fisik yang digunakan untuk menangkap, mengubah, dan merekam getaran tanah dan yang gelombang menjadi data yang bisa dianalisis. Komponen yang bisa merekam gelombang tersebut atau getaran tersebut adalah seismometer, geofon, dan akselerometer. Kita bahas yang pertama yaitu geofon, yang digunakan umumnya untuk seismik aktif permukaan. Dengan terdiri dari menggunakan coil magnet system, getaran tanah, lalu ke massa bergerak relatif menghasilkan tegangan listrik. Sangat sensitif untuk frekuensi 10 hingga 300 Hz. Alat ini cocok untuk seismik refraksi dangkal, seismik refraksi, ground vibration survey, dan VS30 survey. Adapun ilustrasi daripada geofon tersebut adalah sebagai berikut. Lalu, gambar yang di bawah merupakan untuk seismik pasif. Ini akan kita bahas. Tentang akuisisi seismik. Akuisisi seismik umumnya dibagi menjadi dua, yaitu adalah seismik aktif dan seismik pasif. Keduanya memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Yang paling umum adalah tentang dari sumber energi yang diperlukan untuk akuisisi seismik tersebut. Yang mana seismik aktif menggunakan sumber energi buatan dan seismik pasif menggunakan sumber energi alami yang berasal dari lingkungan.
karena dia tidak memerlukan dalam akuisisi seismik aktif. Dalam akuisisinya karena membutuhkan sumber energi buatan, biasanya lebih cenderung lebih mahal dibandingkan akuisisi seismik pasif yang hanya bermodalkan dari getaran atau gelombang yang ada dalam lingkungan. Namun, itu juga berpengaruh pada kualitas data ataupun resolusi yang didapatkan dalam akuisisi tersebut. Dalam seismik aktif, kita bisa mendapatkan resolusi data yang lebih tinggi dibandingkan resolusi dalam seismik pasif. Adapun yang saya jelaskan tadi, dijelaskan secara lebih detail dalam tabel yang sudah saya berikan. Lalu kita membahas langsung ke bab 6 tentang lokasi hipocenter. Outline-nya adalah tentang apa itu hipocenter, prinsip dasar penentuan hipocenter, data yang digunakan, dan metode penentuan lokasi hipocenter itu sendiri. Kita bahas apa itu hipocenter. Hipocenter adalah lokasi titik awal rupture di dalam bumi. Tempat pertama kali energi elastik dilepaskan akibat patahnya batuan pada dasar. Kadang juga dalam fokus mekanisme. Lokasi hipocenter ketika kita tarik garis lurus ke atas ke permukaan, di situ dinamakan titik epicenter yang bisa kita lihat pada ilustrasi yang saya berikan. Koordinat dalam hipocenter selalu dalam bentuk SY, posisi horizontal lintang bujur, dan Z untuk kedalaman, dan T0 untuk origin time, waktu terjadinya gempa awal. Prinsip dasar yang digunakan untuk penentuan hipocenter adalah mencari titik di mana model travel time gelombang P dan S saling cocok dengan waktu tiba arrival time yang direkam di stasiun. Dasarnya adalah dengan bunyi, gelombang merambat dari hipocenter ke stasiun dengan kecepatan tertentu, sehingga selisih waktu perjalanan sama dengan jarak dibagi dengan kecepatan. Dalam secara sistematis, dijelaskan dalam model kecepatan yang saya telah berikan. Lalu, untuk data yang digunakan untuk menentukan lokasi hipocenter yang diperlukan, yaitu A, arrival time gelombang P, lalu yang B, arrival time gelombang S, koordinat setiap stasiun. Metode penentuan lokasi hipocenter dibagi menjadi beberapa metode. Yang pertama adalah geometri dasar, yaitu adalah metode lingkaran atau bola yang jika kecepatan diketahui dan secara homogen akan menampilkan data jarak. Setiap stasiun membentuk lingkaran 2D atau sfera. Lalu kita bisa menentukan hipocenter titik potong dengan titik potong semua lingkaran atau sfera. Lalu, metode yang kedua adalah metode waktu tempuh travel time inversion. Metode paling umum dan ilmiah dengan mencari X, Y, Z, dan 0 yang meminimalkan pada model kecepatan berikut dengan T-ops yaitu waktu tiba dari seismogram dan T-calculation dengan waktu yang dihitung dari model kecepatan. Dari data ini kita bisa olah dengan menggunakan algoritma least squares dan atau grid search, Jaeger method, non-linear inversion, octree search atau probabilistic awkward location. Lalu kita masuk ke bab 7, yaitu magnitudo dan intensitas. Yang dengan outline penjelasan yaitu konsep dasar magnitudo, jenis-jenis magnitudo, dan intensitas guncangan. Baik, kita akan masuk ke apa itu magnitudo dengan konsep dasarnya. Magnitudo adalah ukuran energi seismik yang dilepaskan saat terjadi gempa. Pada prinsipnya, gelombang seismik yang terekam instrumen memiliki amplitudo tertentu. Yang besarnya amplitudo itu mencerminkan seberapa besar energi yang dilepas sumber. Adapun kita memiliki di sini adalah karakteristik utama magnitudo. Yang pertama, satu nilai untuk satu gempa. Tidak berubah berdasarkan lokasi pengamat. Yang kedua, bersifat logaritmik. Artinya, kenaikan satu skala, amplitudo gelombang 10 kali lebih besar. Energi kira-kira 31,6 kali lebih besar. Yang mana dari sini kita bisa melihat bahwa selisih kecil dari magnitudo memberikan dampak yang berbeda
ketika terjadi suatu gempa itu tersebut yang lumayan besar. Dan ketiga, tidak dipengaruhi kondisi lokal, hanya berdasarkan rekaman seismogram. Magnitudo itu sendiri dipengaruhi oleh amplitudo gelombang yang direkam. Jarak stasiun dari epicenter harus dikoreksi. Jenis gelombang yang digunakan untuk perhitungan. Magnitudo memberikan informasi fundamental berapa besar energi yang dilepas oleh mekanisme sumber gempa. Jenis-jenis magnitudo. Yang pertama adalah magnitudo lokal yang dikembangkan oleh Charles Richter menggunakan amplitudo gelombang S komponen horizontal pada seismograf Wood-Anderson. Jenis ini cocok untuk gelombang gempa kecil, menengah, dan jarak regional kurang dari 600 km. Bisa saturasi pada gempa besar di atas magnitudo 6-7 sudah bermasalah, tidak bisa digunakan. Yang kedua adalah magnitudo gelombang badan, menggunakan gelombang primer frekuensi tinggi untuk digunakan pada gempa skala besar hingga menengah dan untuk kebutuhan internasional. Juga mengalami saturasi sekitar FB kurang lebih di 6.0. Magnitudo gelombang permukaan atau MS menggunakan amplitudo gelombang Rayleigh R1 pada periode plus minus 20 second. Baik untuk gempa besar dan menengah, saturasi sekitar MS di angka 8 di 0. Lalu yang terakhir adalah magnitudo moment atau moment magnitude. Ini yang paling akurat dan digunakan secara global. Berdasarkan seismic moment M0 memiliki model matematika yaitu mu kali A kali D, di mana mu adalah rigiditas batuan, A luas bidang patahan, dan D slip atau patahan rata-rata. Lalu kita membahas intensitas guncangan. Intensitas berbeda total dari magnitudo, yang mana kalau magnitudo adalah energi sumber, lalu intensitas adalah efek guncangan yang dirasakan di permukaan. Ciri intensitas bervariasi dari satu lokasi ke lokasi lain. Intensitasnya berbeda ketika kita ukur di lokasi yang berbeda, dipengaruhi kondisi geologi lokal. Ketika sedimen lunak, terjadi amplifikasi. Sifatnya deskriptif, berdasarkan dampak dan persepsi manusia. Aspek fundamental magnitudo variasi intensitas bisa saya jelaskan, bisa saya berikan dalam tabel berikut. Lalu skala yang umum digunakan untuk intensitas adalah skala Modified Mercalli Intensity, MMI. Nilai 1-12 mulai tidak terasa hingga kerusakan total. Contoh, MMI 3 terasa seperti truk lewat. MMI 6 orang-orang susah berdiri. Beberapa bangunan retak. MMI 9 kerusakan berat. Skala intensitas yang dipakai oleh BMKG yaitu 1-8 disesuaikan dengan kondisi bangunan dan geologi Indonesia. Sama prinsipnya, semakin besar angka, guncangan makin kuat. Skala MES 98 yang dikembangkan oleh Eropa digunakan secara ilmiah untuk membandingkan kerusakan bangunan. Lalu bab terakhir kita akan membahas tentang mekanisme fokus. Kita membahaskan konsep dasarnya, yaitu model. Lalu kita membahas tentang model double couple DC. Lalu kita akan bahas diagram Fishbowl. Lalu yang terakhir adalah moment tensor. Apa itu mekanisme fokus? Ialah metode untuk menggambarkan arah sumber gempa berdasarkan pola radiasi gelombang seismik yang dipancarkan dari epicenter. Informasi ini membantu kita memahami bagaimana batuan patah, apakah terjadi mendatar, naik atau turun, atau kombinasi keduanya. Kenapa ini penting? Karena mekanisme fokus itu bisa menentukan jenis patahan, seperti strike slip, normal atau reverse, atau thrust, atau oblique. Kita bisa memahami stress field regional dengan mekanisme fokus. Kita bisa menilai bahaya dari segmen dan potensi segmen patahan aktif. Lalu yang terakhir adalah dengan mengontrol interpretasi struktur geologi permukaan. Pola ini kemudian diinterpretasi menjadi dua bidang nodal, yaitu bidang patahan, fault plane, dan auxiliary plane, bidang bantu yang ortogonal. Kita membahas model yang pertama, yaitu model double couple atau DC. Adalah penyederhanaan sumber gempa di mana gaya yang terjadi dimerkan sebagai dua pasangan gaya berlawanan arah. Di mana model ini memiliki momen rotasi total dan mewakili pergeseran dua blok batuan sepanjang bidang patahan. Seperti yang dijelaskan pada ilustrasi yang telah saya berikan. Kenapa
double couple karena sumber gempa tidak menghasilkan gaya total, hanya stress drop lokal akibat slip. Model double couple cocok untuk hampir semua gempa tektonik biasa. Parameter yang digunakan adalah strike, arah jurus, dan dip kemungkinan bidang, dan drag, arah slip di bidang patahan. Lalu yang kedua adalah diagram beach ball. Apa ini? Ini adalah representasi grafis dari mekanisme fokus dalam proyeksi stereografik. Polanya berupa lingkaran yang terisi dengan warna hitam atau putih, membentuk dua kuadran kompresi dan dua kuadran dilatasi. Elemen yang berada pada beach ball adalah bidang nodal digambar dengan batas antara kuadran hitam dan putih, yang mana warna hitam adalah kuadran kompresi, PW pertama gerakannya ke arah stasiun, lalu warna putih adalah kuadran dilatasi, gerakan menjauhi stasiun. Lalu, dengan membaca diagram pola ini, diagram beach ball, kita bisa menentukan jenis patahan, yaitu strike slip, atau normal atau reverse, orientasi bidang patahan. Lalu kita juga bisa mengidentifikasi pola tegangan utama, bisa P-axis frictional atau P-axis kompresional, ataupun P-axis intermediate. Jenis-jenis pola yang terdapat dalam beach ball yaitu adalah strike slip, normal fault, reverse atau thrust fault, dan yang terakhir ada oblique fault. Dan kita beralih ke pembahasan moment tensor. Apa itu? Itu adalah representasi matematis 3 dimensi dari sumber gempa dalam bentuk matriks 3x3. Tensor ini menggambarkan gaya internal yang menyebabkan deformasi pada batuan di titik sumber. Hubungan apa dengan double couple? Adalah dengan subset dari moment tensor. Double couple adalah subset dari moment tensor. Moment tensor bisa menggambarkan sumber non-double couple, misal volumetric source, yaitu ledakan, ataupun intrusi magma, lalu compensates linear vector dipole, atau bisa disingkat dengan CLVD. Lalu kita juga membahas tentang dekomposisi moment tensor. Moment tensor dapat diurai menjadi satu, ISO atau isotropic component, yaitu perubahan volume, dan lalu double couple DC slip murni pada patahan, lalu CLVD deformasi non-DC. Dalam gempa tektonik, komponen ISO biasanya kecil atau nol, karena slip patahan tidak mengubah volume. Demikian yang dapat saya sampaikan tentang rumpun mata kuliah seismologi yang telah dijelaskan dan setelah saya pelajari. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.